Dalam tayangan tadi kami sudah paparkan dasar-dasar alasan-alasan yang diberikan ataupun disampaikan oleh para hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta dalam memberikan putusan tersebut memotong hukuman ataupun masa hukuman dari Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Pak Kudri Sitompul masih bersama kita. Kemudian ada juga Mas Alfon Kurnia Palma selaku pegiat anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Alfon. Baik, dan juga sudah tergabung dengan kita via daring ada Mas Miko Ginting selaku juru bicara Komisi Yudisial. Selamat malam Mas Miko. Selamat malam Bang Alfon. Baik, dan juga ada Pak Joko Sarwoko, mantan Hakim Agung. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak. Baik, langsung saja mungkin kita berikan kesempatan bagi Mas Alfon untuk bisa bersuara menilai dasar-dasar tersebut memang cukup pantaskah kemudian bagi hakim untuk bisa mengurangi hukumannya sampai 6 tahun Mas Alfon? Nah, itu sih memang jadi problem ya. Pertanyaan pertama itu terkait dengan begini. Tadi kan dikatakan karena faktor perempuan dan kemudian harus diberikan perhatian untuk mendapatkan keadilan, kan seperti itu. Di situ ada dua komponen yang harus dicermati. Pertama itu terkait dengan perempuannya. Nah, kenapa sih, jenis status kelamin tersebut itu menjadi suatu ukuran tertentu gitu kan. Baik. Apakah ini suatu afirmasi ya yang memang rise ya oleh si hakim tinggi ketika pada saat ini itu. Nah, kalau itu adalah afirmasi, sebenarnya afirmasi atau diskriminasi positif seperti apa yang diajukan seperti itu sehingga ini memang berhak untuk mendapatkan keadilan begitu. Sebab banyak juga sih sebenarnya pelaku-pelaku yang berjenis kelamin perempuan juga yang sebenarnya tidak ada afirmasi atau diskriminasi positif terkait dengan jenis kelaminnya. Nah, oleh sebab itu makanya suatu hal yang paling mendasar itu ada apa dan kenapa sebenarnya itu menjadi suatu ukuran untuk dilakukannya suatu afirmasi seperti itu. Bagaimana dengan status bahwa sebagai seorang ibu masih memiliki anak usia 4 tahun Mas Alfon? Banyak kok yang kayak gitu kan. Nah, artinya kalau misalnya seperti itu ukurannya apa sehingga ini menjadi suatu hal yang spesial kan gitu kan. Nah, kalau misalnya ini adalah suatu hal yang spesial, tolong dijelaskan di dalam pertimbangan di dalam putusan tersebut sehingga ini tidak menimbulkan pertanyaan kepada masyarakat seperti itu. Karena kan begini, kita melihat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu menjadi suatu hal yang sangat penting kan dari reformasi hingga pada saat ini. Walaupun pada saat ini salah satu dari lembaga pemberantasan tindak korupsi itu dibonsai atau bahkan juga dalam tanda kutip, quote and quote, itu kan diupayakan untuk tidak berfungsi kan begitu kan. Nah, meskipun begitu, yang namanya upaya-upaya tersebut harus dikembangkan terus gitu agar yang namanya perlawanan terhadap tindak pidana korupsi itu terus berlangsung gitu agar yang namanya orang-orang ke depan itu tetap percaya bahwa yang namanya hukum itu bisa tegak kan gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya ini terjadi jadi pertanyaan. Nah, itu akan menjadi suatu luka kepada masyarakat dan kemudian menimbulkan suatu hal menggradasi dari kepercayaan orang terhadap pemberantasan korupsi pada saat ini kan begitu kan. Nah, karena begini juga kalau misal di PT ini selesai gitu kan akhirnya nanti kan ini ke Mahkamah Agung. Perlu juga dicermati bahwa pada saat ini dari sekian hakim agung ad hoc ya itu tinggal 3 lagi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya ke depan yang namanya hakim agung itu tidak komposisi 2-1, 2 hakim karir 1 ad hoc, nggak ada lagi itu. Di mana hakim ad hoc itu ini yang diproduks oleh KAI juga kan gitu ya. Nanti saudara Miko Ginting bisa menjelaskan lah gitu ya. Di mana dia hakim produk reformasi gitu kan. Yang sebenarnya dipercaya untuk bisa mengimbangi hakim karir yang ketika itu masyarakat kurang percaya kan gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya 2 hakim karir dan 1 hakim ini
Ad hoc. Ya, baik. Nah, Pak Joko Saroko tuh tahu betul tuh yang membidangi ini gitu ya. Baik, itu kira-kira. Mungkin tadi situ dulu kita juga minta pandangan ataupun pendapat dari Pak Joko. Silakan Pak Joko, karena kalau tadi sudah disampaikan pendapat dari Mas Alfon dan ini melihat keputusan hakim di Pengadilan Tinggi ini, masyarakat jadi bertanya-tanya apakah betul lembaga kehakiman ini kemudian tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi gitu. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Mbak Putri. Saya melihat dari belakang, bukan putusan sekarang ini, tetapi saya melihat dari belakang ketika perkara itu diajukan penuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Seperti kita ketahui bersama bahwa tuntutan jaksa pada waktu itu, kalau tidak salah 4 tahun. Dan kemudian oleh hakim Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, hukumannya dinaikkan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, tapi justru lebih tinggi. 2 kali lipat tambah 2 tahun, menjadi 10 tahun. Nah, kemudian ketika Pinangki mengajukan banding, ternyata hakim banding mempunyai pendapat lain. Tentang penentuan pidana ini adalah merupakan diskresi dari hakim, yudek fakti, baik tingkat pertama maupun tingkat banding. Sekarang alasan dari dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi DKI, diantaranya dikatakan adalah putusan hakim tingkat pertama terlalu berat. Kira-kira kan begitu. Ya. Nah, sehingga logis kalau dia kemudian menurunkan hukumannya menjadi 4 tahun yang sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Sekali lagi ini adalah merupakan diskresi dan itu saya kira agak sulit. Kalau memang ada kecurigaan terhadap hakim itu ya bisa dilacak, dicermati misalnya. Ada hal-hal yang mungkin kontroversi bisa aja dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Saya kira demikian Mbak Putri. Baik, kita akan jeda sejenak, tapi nanti setelah jeda kita juga akan minta pendapat ataupun pandangan dari Komisi Yudisial, termasuk juga Komisi Yudisial ini memiliki kewenangan untuk bisa menindaklanjuti dan juga memeriksa dugaan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh hakim. Tapi saat lagi mungkin Mas Miko bisa diberikan jawaban, kami akan segera kembali.